Oke, kita bahas di modul 3 ya. Modul 3 tentang perubahan energi pada pembangkit listrik ya. Tentang perubahan energi pada pembangkit listrik ya. Tidak susah soalnya, mudah saja. Ini sekitar 1-2 soal ya di UP. Jangan takut UP pasti terjadi di tahun ini ya. Di Juni mungkin. Oke, kita bahas dulu. Intinya setelah Lebaran mungkin di bulan Juni berbarengan mungkin saja ya. Jadi kita bahas tentang perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik itu dibagi 3 ya. Nanti ini keluarnya yang pertama adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini adalah perubahan yang terjadi adalah memanfaatkan energi kinetik ya, potensial dari air terjun ya. Energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik lalu berubah menjadi energi listrik. Jadi pada PLTA nanti konsepnya diminta misal PLTA adalah potensial menjadi energi kinetik menjadi energi listrik ya. Ini konsep di PLTA. Jadi ini yang pertama adalah perubahan energi listrik pada PLTA. Oke. Potensial kinetik menjadi listrik gitu ya. PLTA ini sudah dari modulnya juga sudah saya buat. Oke, kita selanjutnya kita bahas yang mengenai energi angin ya, energi angin. Energi angin ini mirip dengan energi PLTA juga memanfaatkan energi dari anginnya. Maka energi ini adalah kinetik, nanti berubah anginnya bergerak jadi kinetik. Kinetik berubah menjadi energi mekanik ya, mekanik masuk ke turbin. Mekanik ini nanti akan menjadi energi listrik. Jadi kalau di tenaga angin kinetik menjadi mekanik menjadi listrik. Kalau di air tadi potensial kinetik listrik, sedangkan di angin kinetik mekanik listrik. Ya. Oke, itu ya. Untuk energi pembangkit listrik tenaga angin, tenaga angin. Saya ulangi tadi ya. Kalau PLTA dari potensial ya, menjadi kinetik menjadi listrik ya, menjadi listrik potensial. Sedangkan kalau dia angin tadi adalah memanfaatkan energi gerak angin, itu namanya kinetik, energi gerak itu kinetik ya. Kinetik menjadi energi mekanik menjadi listrik. Jadi ini kinetik menjadi mekanik menjadi listrik. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Selanjutnya ada yang namanya PLTU ya, PLTU. PLTU ini kata kuncinya nanti di sini yang paling banyak soalnya keluar. Pembangkit listrik tenaga uap ini banyak jenisnya ya. Ada nuklir, ada dan ada panas bumi, ada batu bara, ada kotoran sapi, ada nuklir, ada batu bara juga ya. Itu namanya PLTU ya. PLTU jenisnya banyak, pembangkit listrik tenaga uap. Ada dari biogas, ada dari panas bumi, ada dari nuklir, ada dari batu bara. Oke, kata kuncinya nanti di sini adalah energi yang diubah itu harus berdekatan antara panas, gerak atau mekanik atau kinetik berdekatan nih. Jadi urutannya panas, gerak mekanik, gerak atau mekanik, listrik berdekatan. Panas dahulu, baru gerak atau mekanik, baru listrik. Ini kata kuncinya yang harus kuat di PLTU ya. Kata kuncinya panas menjadi gerak atau mekanik, gerak atau mekanik menjadi listrik. Oke. Nanti yang ditanya lagi adalah alatnya. Alatnya nanti adalah panas menjadi gerak itu terjadinya di yang namanya ya, kalau panas menjadi gerak itu terjadinya di turbin ya. Energi yang diubah turbin nanti
adalah energi panas menjadi gerak ya. Saya ulangin. Energi yang diubah turbin nanti adalah energi panas menjadi gerak. Ini yang diubah turbin. Oke. Sedangkan yang gerak menjadi listrik itu adalah energi yang diubah dari yang namanya generator ya. Oke. Ya, saya ulangin untuk PLTU ya. PLTU tadi udah air ya, air gampang, kinetik potensial yang baru masuk ya. Kalau dia PLTA yang baru masuk, PLTA itu air, memanfaatkan energi air adalah dari potensial air, potensial nih ya. PLTA ya, potensial menjadi kinetik, menjadi listrik ya. Sedangkan tenaga angin PLT angin itu adalah kinetik menjadi mekanik menjadi listrik. Oke. Yang kita bahas ini yang sudah 5 menit yang lalu, ini udah kita bahas. Air, potensial, kinetik, listrik, PLTA angin, kinetik, mekanik, listrik. Sedangkan PLTU ini jenisnya banyak. Kata kuncinya adalah perubahan nanti terjadi di PLTU adalah selalu panas dahulu atau kalor ya, bahasa yang lainnya kalor. Panas atau kalor itu menjadi gerak atau mekanik menjadi listrik. Ini selalu berdekatan, tidak boleh berubah susunannya. Harus panas dulu di depan, gerak menjadi listrik ya. Tiga ini nggak boleh berubah susunannya. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Oke. Jadi nanti ke PLTU yang banyak selalu soalnya itu energi yang diubah adalah panas menjadi gerak menjadi listrik. Nanti di depannya ini ada lagi. Tapi di depannya ini ada lagi entah dia nuklir, entah dia apa. Intinya panas menjadi gerak menjadi listrik. Nanti kita ke soal ya. Oke. Turbin itu alatnya adalah turbin untuk mengubah energi panas menjadi energi gerak. Turbin alat yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Sedangkan generator itu yang mengubah menjadi energi gerak menjadi energi listrik. Oke. Itulah tentang PLTU dulu sama PLTA sama PLTA angin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Pak, diulangin lagi Pak, energi yang diubah turbin itu akan menjadi apa Pak? Turbin itu mengubah energi panas menjadi gerak. Turbin itu mengubah energi panas menjadi gerak. Turbin mengubah energi panas menjadi gerak. Sedangkan generator mengubah energi gerak menjadi listrik. Pak Amir. Jangan Pak. Kalau turbin sama generator kayak gimana sih Pak? Bentuknya Pak? Gambarnya? Ini Pak, turbin tuh ini. Oh itu ya. Generator. Oh iya, siap. Ini turbin, ini generator. Oke. Jadi turbin itu dia mengambil energi panas disalurkan ini panas, uapnya, uap kalornya masuk ke turbin menjadi energi gerak atau mekanik. Nanti di generator langsung mengubah energi gerak atau mekanik menjadi yang namanya listrik. Oke, ada lagi tanyakan? Belum lanjut? Ulangin Pak. Ulangin, oke, saya ulangin ya. Tadi mengenai ini ya perubahan energi ya, perubahan energi santai aja nggak apa Bu, saya ulangin karena cuma 2 materi nggak apa-apa juga. Oke, pelan-pelan saja. PLTA adalah perubahan energi potensial yang berasal dari air, berarti pembangkit listrik tenaga air. Kata kuncinya adalah air terjun itu mempunyai energi potensial, maka nanti berubah menjadi kinetik dan kinetiknya mengubah menjadi listrik. Kalau dia angin tadi, angin yang bawahnya, angin, nah ini, angin itu adalah perubahan pembangkit listrik tenaga angin adalah perubahan energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik lalu diubah menjadi listrik. Berarti di
PLT angin ini adalah kinetik menjadi mekanik atau gerak menjadi listrik ya. Ini kan anginnya nih, datang anginnya, turbin yang digerakkan, mekanik, kinetiknya dari angin, ini listriknya. Oke. Jadi kinetik, mekanik, listrik. Yang sering keluar nanti itu adalah di PLTU ya. PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nanti kata kuncinya adalah panas, energi panas diubah menjadi gerak, diubah menjadi listrik. Oke. Posisinya tetap ya, posisinya tetap tidak boleh gerak duluan baru panas atau listrik duluan baru gerak baru panas, nggak boleh. Susunannya harus panas gerak listrik, panas gerak listrik, panas gerak listrik, panas gerak listrik ya. Susunannya harus seperti itu kalau PLTU. Oke. Nanti di soalnya kita apain. Tapi nanti depannya sini entah apa dia, entah energi ini nuklir, entah dia biogas, entah dia apa, ingat aja sunannya seperti ini, entah batu bara, entah panas bumi, depannya sini. Nah, depannya ini ada lagi. Tapi ini biarin aja. Kenapa? Kata kuncinya dulu dipahamin, panas gerak listrik. Oke, kata kuncinya dulu dipahamin, panas gerak listrik. Oke, nanti yang dikeluar juga ada yang namanya alatnya. Alatnya apa? Alat yang mengubah energi panas menjadi gerak atau mekanik, ini namanya turbin. Ya. Turbin, alat yang mengubah dari energi panas menjadi energi gerak, itu namanya alatnya turbin. Yang mana turbin Pak? Yang ini turbin. Nah, ini turbin, yang pink ya, turbin. Alat yang menggerak, yang mengubah dari gerak menjadi listrik, itu namanya generator. Ya. Alat yang mengubah energi gerak menjadi listrik adalah namanya generator. Yang mana Pak? Ini yang hitam. Generator. Pak, berarti turbin itu menggerakkan generator gitu? Nah, turbin itu adalah alat yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Udah gitu aja, Bu. Energi panas dia pengubah konverter dari panas ini, mengubahnya menjadi energi gerak. Iya betul, menggerakkan turbin nanti dia. Betul, Bu. Menggerakkan generator. Sudah, turbin nanti akan menggerakkan generator. Generator itu bergerak, nanti energi geraknya mengubah energi listrik. Oke. Paham, Bu? Oke. Bisa dipahamin ya? Insyaallah, Pak. Depannya nanti udah biarlah depannya apa. Contohnya apa PLTU? Contoh PLTU adalah yang ini. Ini gambarnya adalah PLTU, yang ini turbin, ini generator. Ya. Yang perlu dipahami adalah turbin sama generator. Turbin mengubah energi uap atau kalor atau panas menjadi kinetik. Ya. Turbin tadi yang mengubah energi uap atau panas itu menjadi kinetik, namanya turbin. Ya. Sedangkan dari kinetik menjadi listrik atau elektromagnetik itu namanya generator. Ya. Generator. Ini apa, gambar apa? Gambar panas bumi. Maka panas bumi ini tadi itu ya, tadi apa namanya alatnya, generator tadi mengubah energi kinetik menjadi listrik, namanya generator. Ini dia generator. Oke. Ini namanya apa? Namanya PL, pembangkit listrik tenaga uap, yang namanya ini melalui panas bumi ya. Panas bumi berarti depannya panas bumi. Gambar apa ini? Panas bumi ya. Tahu dari mana? Ini gambar yang sudah saya kenalkan di gambarnya. Intinya kata kuncinya tetaplah panas, uap ya, panas ini, kalor panas ya. Kalau itu panas, kinetik, listrik ya. Jadi tetap itu aja. Sunannya tetap seperti itu, tidak berubah. Ini gambar panas bumi. Cara menghafalnya adalah ada dua sumur ya, sumber produksi sama sumber injeksi ya. Dan ada menara pendingin. Jadi kata kunci di sini gambarnya adalah ada dua sumur ya, dua sumur panas dan dingin atau sumur produksi sama sumur injeksi. Jadi kalau ada gambar seperti ini nanti di soal, berarti ini energi panas bumi yang dimanfaatkan ya. Bisa dipahami Bu ya? Nanti kita ke soalnya, sabar ya. Ini namanya energi panas bumi ya. Gambarnya seperti ini. Oke, ada lagi Kak? Silakan Bu. Tadi panas itu gerak mekanik atau kinetik, Pak? Ya sama Bu, bahasanya sama aja sih. Oh, bahasanya sama. Ini gerak, ini bahasa lainnya adalah kinetik ya. Kinetik atau nama lainnya adalah mekanik. Jadi ada tiga bahasa nih Bu. Ya.
Kadang dia pakai kinetik, kadang dia pakai mekanik di soal, kadang dia pakai gerak. Oke, paham Bu? Ini satu bahasa ya, satu bahasa nih ya. Ini gerak, energi kinetik sama itu. Oke, dan ini satu bahasa. Oke, ini sebenarnya tetaplah susunannya adalah panas bumi. Panasnya ini panas bumi, jadi kalor uap diambil dari sumur. Kalor uap itu kan panas menjadi kinetik, kinetik berubah menjadi elektromagnetik. Sama saja susunannya tadi. Kata kuncinya adalah panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Udah itu aja Bu. Pak, kalau panas bumi tadi namanya PLTP. Apa Bu? Kalau panas bumi singkatannya PLTP gitu. Oh, tadi kan nggak apa-apa Bu, Ibu ya PLT, PBB boleh juga. Oke, ini namanya intinya ini ada dua sumur namanya panas bumi. Nanti kan soal itu Ibu dikasih gambar seperti ini. Perubahan energi apa yang terjadi? Nah, ini kalau gambarnya seperti ini berarti panas bumi depannya, cari aja panas bumi. Oke? Ya, kenal. Ini saya mengenalkan gambar dulu. Nanti kalau ke soal tak usah mengenal gambar, tapi paham panas gerak listrik, maka jawabannya tetap dapat. Oke, paham ya? Oke. Ya, Pak. Ini juga ini energi koal batu ya, batu bara. Ini sama aja energi kimia batu bara, tetaplah susunannya adalah panas, gerak, listrik, tidak berubah, Bu ya. Tidak berubah, selalu seperti itu. Ini energi uap batu bara ya, dibakar, uapnya masuk ke turbin, turbin nanti mengubah energi gerak, uapnya jadi gerak, geraknya jadi listrik di generator. Jadi sama saja ya, sama saja. Ini adalah batu bara, energi kimia batu bara diubah menjadi energi panas, diubah menjadi gerak, diubah menjadi listrik. Ini gambar pembangkit listrik batu bara, ibarat gitu ya. Jadi energi batu bara. Oke, ya. Ini gambar apa lagi? Ini gambar kotoran sapi ya, gambar kotoran sapi seperti ini. Ada ditaruh kotoran sapi dalam ini, wadahnya tutup, ya. Itu namanya kotoran sapi. Energi kimia kotoran sapi diubah menjadi panas, jadi gerak di turbin. Ini di turbin. Oke, turbin nanti masuk energinya geraknya ke generator, nanti geraknya menjadi listrik namanya generator. Tetaplah sama saja, hanya depannya saja kita nanti yang bingung atau gambar apa ini. Makanya saya kenalkan gambarnya. Nanti cara cepatnya adalah kita harus hafalin aja panas gerak listrik untuk di PLTU. Jadi nggak usah repot. Oke, sama yang terakhir juga nih ada namanya belum terakhir nih namanya nuklir ya. Energi nuklir ya. Uap nuklir ya, tenaga nuklir ya. Dan energi kimia reaksi nuklir menjadi panas kalau uapnya ini juga di turbin. Di turbin panas menjadi gerak, nanti ke gerak menjadi listrik namanya generator. Generator. Oke, tetap sama aja ya, panas kalau uap tetap sama, tidak pernah berubah. Oke, itulah tenaga uap. Kita pahami kata kuncinya. Oke, lanjut ke ini juga sama batu bara ya, sama aja batu bara nih gambarnya. Ini koal supply adalah batu bara. Koal itu batu, energi kimia batu bara, panas gerak listrik, sama saja panas gerak listrik. Oke. Panas gerak listrik, panas gerak listrik. Oke ya Bu ya. Itulah energi yang sering ditanyakan. Kalau nggak PLTA, air. Kalau nggak air, angin. Kalau nggak angin ya uap. Dan satu lagi ini jarang keluar ya. Ini jarang keluar. Jarang sekali keluar, hanya sekali saja nih. Oke, ini namanya energi matahari. Matahari, panel. Ya, panel surya, ya energi matahari. Itu nanti Ibu yang paham adalah alatnya aja ya, alatnya. Energi matahari itu yang pahami adalah alatnya. Nanti alatnya yang mengubah namanya yang pertama ini nih gambarnya ini. Ya nih, nih. Yang warna hitam ini namanya inverter. Nomor di sini nomor 2. Nomor 2 itu namanya inverter nih ya, inverter. Inverse artinya pengubah ya. Pengubah apa? Pengubah energi ya, pengubah energi. Inverter pengubah energi. Energi apa? Energi matahari menjadi energi listrik. Inverter namanya. Pengubah energi matahari menjadi energi listrik. Satu lagi apa? Satu lagi yang perlu diapa adalah KWH meter ini. Gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah KWH meter. Apa fungsinya? Menstabilkan arus dari menstabilkan arus ya. Menstabilkan arus ya. Dan nomor satu adalah panel surya. Apa panel surya fungsinya? Menyimpan, menyerap energi atau menyimpan energi. Jadi inilah yang masuk ya Bu ya. Kalau enggak PLTA, PLT angin, kalau enggak PLT angin ya kalau ini PLTU ya.
tenaga uap. Dan terakhir namanya Terser tadi apa ya, Pak? apa, Bu? Inverter Adalah alat yang Terser tadi apa, Pak? Mengubah apa? ini, Bu. Ini di soalnya, Bu. Alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Itu namanya inverter. Ya. Gambarnya di yang sini ya, dekat samping sini ya. Nah, yang Ibu perlu hafal adalah panel suryanya, inverter, sama kWh meter. Inverter fungsinya ini, alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik, maka jawabannya nomor 2. Sedangkan nomor 4 itu namanya kWh meter. Apa fungsinya? Menstabilkan arus dan tegangan listrik. Ya. Nomor 1 itu namanya panel surya. Apa fungsinya? Menyimpan energi listrik. Menyimpan energi listrik. Atau menyerap energi listrik. Menyerap energi listrik. Energi matahari, energi panas, Pak. Menyerap energi matahari. Menyerap energi listrik pula. Matahari ya. Menyimpan atau menyerap energi matahari. Oke, paham, Bu? Paham, Pak. Jadi kalau nggak ditanya Ibu PLTA, maka yang tanya angin. Kalau nggak ditanya angin, maka ditanya PLTU. Kalau nggak ditanya PLTU, maka ditanya adalah panel surya. Oke, paham, Bu ya? Kita ke soalnya. Soal seperti itu aja, nggak berubah-berubah ya. Oke, ini apa nih? Tenaga air kan? ya Tenaga air Maka jawabannya potensial, kinetik potensial. Yang B, yang A sama yang E. Ya. kinetik listrik Potensial, kinetik, listrik. Jawabannya D. Paham, Bu? Itu gue tanya ya. Selanjutnya kita jawab soal ini juga sama juga air. Sama air juga tadi apa? Potensial, kinetik listrik Oke, selesai, Bu ya. Potensial, kinetik, listrik. Oke, ini saya bilang tadi, inilah soal yang ditanyakan di PLTU. Di PLTU soalnya seperti ini. Potensial, bukan potensial nih ya. PLTU, ya, panas, gerak, listrik. Ya, panas, gerak, listrik. Kata kuncinya adalah ini PLTU ya. PLTU kata kunci tadi adalah panas. Saya tempelkan dulu kemari biar enak. Saya tempelkan dulu yang tadi. Ini dia, panas, gerak, listrik ini. Panas, kinetik, mekanik itu sama saja ya. Oke, panas, gerak, listrik saya tempelkan di sini biar Ibu nanti enak menjawabnya. Oke, saya tempelkan kata-katanya di sini. Panas, gerak atau mekanik atau listrik. Ya sudah. Cari aja yang urutannya panas, gerak, kinetik, listrik. Kita jawab yang A. Panas, mekanik, listrik. Benar? Benar juga. Benar ya. Tapi depannya mekanik. Tidaklah boleh kata mekanik. Bisa dipahami, Bu? iya Ya, salah paham ya. Panas, mekanik, listrik. Ini kan? Tidaklah boleh. Soalnya salah ya Pak ya. Soalnya salah, tapi nggak bahas yang ini. Oh, Bu, suara siapa tadi? Saya ulangin ya. Kata kuncinya adalah, ini kan perhatikan pembangkit listrik tenaga uap di atas. Kan PLTU kan, tenaga uap kan. Kata yang tepat untuk menyusun huruf-huruf di atas adalah perubahan apa yang cepat kan? Perubahan apa yang tepat untuk menyusun huruf-huruf di atas kan gitu. A apa, B apa, C apa, D apa kan gitu. Pengubahan. Ya udah itu berarti urutan energi. Kata kuncinya PLTU adalah panas, gerak, kinetik, mekanik atau menjadi listrik. Jadi ini kata kunci gerak. Gerak itu sama dengan kinetik, artinya sama dengan mekanik. Paham, Bu ya? Artinya sama ya, Bu ya? Ya. Oke. Sekarang kita jawab yang A. Kita nggak tahu nih misalnya apa. Jawab aja. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Benar, Bu? Benar nih, A. Tapi tidaklah mungkin yang mekanik 2 kali ngulang. Ya kan? Apa tuh, Bu? Suara apa tuh? Tidaklah mungkin mekanik ini 2 kali mengulang. Makanya saya salahkan. Bisa dipahami, Bu? Paham ya? Gak mungkin ya kan? Tadi kan ini gerak, kinetik sama artinya. Paham, Bu ya? ya Ini juga panas, gerak, listrik. Benar memang. Tapi nggak mungkin lah 2 kali mengulang kata gerak di sini. ya Ini juga salah. Namanya PLTU ya. Oke. ya Mekanik panas kebalik nggak? balik Balik. Salahkan aja kebalik. Nggak boleh ya. Harusnya panas, gerak, listrik. Paham, Bu? paham Oke. Sebelum kita yang D pasti benar. Nggak mungkin ini potensial. Potensial hanya di PLTA, benar nggak? betul Jadi air atau ombak. Ini salah ya udah. Jawabannya D. Benar nggak? Panas, gerak, benar benar ya.
Ya. Benar. Ini apa? Batu bara. Batu bara. Energi Kimia. ya kan? Paham? Paham. Cara kedua. Pastilah energi ini kalau di PLTU uap itu pasti berasal dari kimia, ya enggak? Ya. Ya udah, maka yang A salah, yang B salah, yang salah. Ada 2 jawabannya, benar nggak? Paham Ibu cara kedua? Cara kedua, urutkan panas, gerak, listrik. Yang benar yang B. Paham? Ya, paham. Paham Bu? Paham. Bu? Iya. Aman? Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Iya. Insya Allah. Cara keduanya seperti itu ya. Cara kedua seperti itu. Kita lanjut soalnya. Ini juga sama. Tadi saya bilang kan, adalah yang pertama pasti energi kimia, ya kan? Ya. Kimia itu nuklir kimia, biogas kimia, C kimia. Bukan. Air, salah kan Air. langsung. Air. Kimia, bener ya? A kimia, bener Bu ya? Ada 4 yang benar. Ini kan PLTU kan tadi kan? Ya. PLTU, kotoran Panas, sah? gerak, listrik. Kotoran sah? Sapi. Sapi. Ingat aja, panas, gerak, Listrik. panas, gerak, Gerak, listrik. nyambung Bu ya? Bener. Panas, gerak, listrik. Bener kan? Panas, gerak, listrik. Nyambung ya? Listrik. Bener ya? Yang A bener. Tapi kan tadi kita sudah mengenal gambar. Kalau dia panas bumi, maka ada 2 sumur. Ya Bu? Tadi yang kita katakan tadi. Iya. Kalau dia panas bumi, ada 2 sumur. Ya kan? Ya enggak? Ya. Ya. Maka ini bukan panas bumi. Ya kan? Ya. Ya. Jadi salahkan. Ya, itu cara pertama yang kita kasih tahu cara pertama. Oke. Dah, berarti bukan panas bumi. Oke, potensial nih, ombak, kinetik. Sudah disalahkan tadi Pak. Salah. Betul. Uap, kinetik, listrik. Benar ya? Suara apa tuh, Bu? Ntar dulu. Saya mute dulu nih. Suara apa dulu tuh? Suara apa tuh? Ya. Yang suara tadi kalau ada suara di rumahnya apa ya, Ibu mute aja dulu ya. Oke, ini potensial ya ini. Panas, gerak, listrik. Benar Bu ya? Oke. Kimia. Iya benar, ini energi kimia dari kotoran sapi. Oke, benar yang B benar. Yang C salahkan. Oke. Biogas. Benar ini juga biogas. Kotoran sapi kan biogas juga. Benar juga biogas. Tapi di sininya kinetik kalor. Gerak dulu baru panas. Salah benar? Salah benar, Bu? Salah Pak. Salah, harus Panas dulu. panas dulu. Harusnya kalor dulu. Berarti ini salah. Harusnya panas dulu. Salah Bu ya? Salah kan? Oke, salah ya. Salah ya. Oke. Yang ini coba, yang ini. Panas, gerak, listrik. Sama ya? Sama Bu ya? Sama kan? Tapi depannya nuklir. Nuklir tadi saya kenalkan tadi gambarnya bukan seperti ini ya kan? Iya. Nuklir itu macam teh dia, macam teh, macam ini nuklir. Macam kita buka puasa pakai teh. Ya kan Bu? Ini kan? Iya. Ini kan? Teh. Oke, ini macam teh. Panas bumi tadi macam ini, panas bumi. Panas bumi macam ini. Ada 2 sumur ya. Panas bumi ada 2 sumur resap, 2 sumur lah, 2 sumur injeksi dan produksi. Oke. Sedangkan di sini tadi ini biogas kan. Atau namanya kotoran sapi. Ya udah, maka jawabannya nggak mungkin nuklir kan gitu. Ya. Nggak mungkin panas bumi. Ada 3 jawaban tadi. 3 jawaban tinggal A, B sama E. Kenapa A bisa benar? Karena dia sesuai. Panas, gerak, listrik. Benar. Kenapa B benar? Panas, gerak, listrik. Benar. Ini salah. Yang C kena potensial nggak mungkin. Ini terbalik nggak mungkin. Salah. Ini juga panas, gerak, listrik. Benar. Ada 3 jawaban yang benar. Makanya tadi saya kenalkan. Saya kenalkan gambarnya. Ya, saya kenalkan gambarnya. Ya, tolong jangan cepat-cepat. Nanti ada di Pak ada. Saya nggak akan cepat-cepat. Saya ulang. Ya, tadi saya kenal gambarnya. Ini bukan gambar panas bumi. Kenapa bukan gambar panas bumi? Karena panas bumi ada 2 sumur. Iya kan Bu? Iya. Ini salah. Yang B Pak, ya benar bisa yang B. Tapi yang E kan jawaban tinggal 3 nih. A, B, dan E. Nggak mungkin nuklir. Nuklir tadi ada seperti
Iya, seperti itu. Jawabannya yang Ada teh, Pak. ada tehnya, maka jawabannya adalah yang B. Paham, Bu? Cara mengerjakannya? Ah, insya Allah paham. Paham, Pak. Kata kunci apa, Bu? Belum paham? Paham, Ulangi, Pak. paham. Saya ulangin. Oke. Sambil masak, Pak. Oke, Ulangi. nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nyambi Pak soalnya Pak. Nggak apa-apa, namanya juga Ya, kita. sambil masak, Pak Amir. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita pengen belajar juga. Kan namanya puasa ini ya harus belajar juga. Nanti takut lupa saya, Bu. Ya. Nah, saya takut lupa ibunya kan kalau saya ingat gitu. Ibunya takut lupa. Panas, kinetik tadi apa, Lis? Listrik. Ya udah, kalau PLTU cari aja kata kuncinya ini. Kita cari dulu jawabannya. Panas tuh Pak kalor, ya sama, bukan kolor ya, kalor ya. Kalor, kinetik, listrik. Oh bener, nyambung. Panas, kinetik. Oh bener juga, nyambung. Paham Bu cara mencari jawabannya? Saya salah. Oke, potensial nggak mungkin dong potensial itu di air, ya kan? Kinetik kalor kebalik ya. Balik, salah. Kalor, kinetik, listrik. Nyambung, Bu ya? Betul. Jawaban tinggal 3 nih. Oh, tadi Pak Amir sudah kenalan gambar. Kalau panas bumi ada 2 sumur. Ini enggak ada Iya. sumurnya. Berarti salah ya. Salah. Bertanya, Pak. Silakan, Bu. Yang dikatakan sumur tuh yang mana tuh, Pak? Ini, Bu, panas bumi. Tadi ada gambarnya, Bu. Ah, ini tidak. Ini panas bumi. Oh, itu ada 2 resapan. Iya, sumurnya. Sedangkan gambar yang tadi nggak ada gambar sumur. Ya, ya, ya. Oke, tadi ya. Soal ini tadi tidak ada gambar sumur. Maka tadi yang benar, panas gerak listrik benar, panas gerak listrik benar. Ini salah, potensial duluan. Ini kebalik ya. Kebalik ya. Kebalik salah. Iya. Ini panas gerak listrik benar. Maka tinggal 3 jawaban. Di sini gambar ini tidak ada gambar sumur ya kan? Ya. 2 sumur yang nggak ada Panas gambar bumi sumur. tidak ada. Panas bumi itu 2 sumur, nggak ada, salah. Yang B ya bisa benar, ya bisa benar. Tapi yang E nuklir, mana ada nuklir di sini, ya kan? Tidak ada. Nuklir itu ada teh-tehnya, salah. Ya. Benar adalah yang Panas, kalor, uap. paham Bu cara menjawabnya? Paham. Pak, gambar-gambarnya itu loh Pak yang bingung Pak. Ya, saya ulangi gambarnya. Saya ulangi gambarnya. Ini gambar panas bumi, Bu. Pahamin? Saya hapus dulu. Ini gambar panas, Bu. Bumi. Panas bumi ya, gambar panas bumi seperti ini. Oke, Bu. Ada 2 sumur resapan. Tengok Bu sumurnya ada kan? Ada. Ada 2 sumurnya. 2 sumurnya adalah sumur produksi sama sumur injeksi. Itu kata kuncinya 2 sumur. Satu lagi ada menara pendingin. Ya kan? Tadi gambar tadi nggak ada menara pendingin ya kan? Ya. Menara pendingin lah, kata kuncinya menara pendingin. Oke, nggak ada ya. Oke, ini gambar sumur. Ini gambar batu bara. Ya udah bacaannya koal. Panas, Itu kan? kalor, uap. Iya. Ibu ingat aja gambarnya. Ini gambar koal. Ada tungku masak kan? Iya. Dikasih batu, batu tadi masuk tungku masak. Namanya batu bara. Jadi kimia batu bara. Koal. Koal itu batu kan, Bu? Iya. Iya, bacaannya koal, pasti batu dong. Oke, batu kan gitu. Pokoknya ada batu-batu tuh batu loh, batu bara. Batu Ini bara. tai sapinya dikurung kemari ya kan? Tutup. Kalau enggak kan Biogas ya, gas dia. Biogas ya, Pak, ya. Ya, harus tutup, Pak. Biogas. Ada wadah bentuk bulat, tai sapi dalamnya kasih tutup. Iya kan, Bu? Iya. Kenapa dikasih tutup? Biar gasnya nggak keluar, bener nggak? Iya. Ini tutupnya. Ini saya bikinnya. Itu gas masak juga bisa ya, Pak ya? Ya benar. Coba Ibu gas masak tuh Ibu buka. Ada itu Ibu maka nggak bisa Bu ya. Kata kunci ini adalah tutupnya, tutup. Iya. Tempat tutupin namanya biogas. Paham Bu? Iya, Paham. Pak. Oke, gambarnya gitu aja ingatnya, jangan pusing-pusing. Saya ulangin ya. Kalau dia ini panas nih, ada menara pendingin. Ada menara aja atau ada 2 sumur. Mana Ibu enak apalnya? Ada 2 sumur atau menara pendingin. Gitu aja. Oke. 2 sumur atau menara pendingin. Kalau dia gambar batu bara seperti ini, ada namanya koal, batu yang dimasukkan ke dalam tungku api, ya kan? Ya. Batu dimasukkan dalam tungku, benar Pak? Benar. Oke, itu namanya batu bara. Sudah. Kalau kotoran sapi ada wadah, taruhkan tutup atasnya. Paham? Paham. Ada wadah, tai sapi dalamnya, taruh tutup.
Nuklir macam teh. Teh. Ya, macam teh. Paham, Bu? Ya, ya. Paham. Teh, macam teh. Ya. Kalau ini batu nggak, Bu? Koal. Wal. Ya, batu, kol. Batu Merah. khusus untuk masak, ya kan? Iya. Iya. Paham gambarnya? Paham, Pak? Paham. Ya. Yang tadi ini gambarnya, kalau pakai gambar ya, kita jawab cara yang kedua pakai gambar. Ini kan nggak mungkin gambar nuklir, bener nggak? Ya. Iya. Nggak Iya. mungkin gambar Betul, air, guys. spesial, nggak mungkin ya? Ya. Nggak mungkin gambar panas bumi, nggak ada sumurnya, paham? Ya. Paham. Ya, 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 Pak. Paham, paham. Cuman Mm-mm. dua jawabannya. Kalau Pak, nggak nanya, Pak. B, iya kan? Pak, Ya Bu, silakan Bu. biasanya kalau yang nuklir itu ada juga lambang nuklirnya kadang, Pak. Ini Bu, ini aja nuklir. Nah, ada ini aja. Nah, macam teh. Ini teh. Nah, itu nuklir. Ya teh. Pak, ada kan kadang ada lambang nuklir yang kayak kipas gitu tuh, Pak. Biasanya Ya ada Bu, ada. Kalau ada gambar nuklirnya, nuklir dah. Benar Bu, ada gambar nggak jelas nuklir. nuklir itu tuh ya, Pak ya. Ya, berarti nuklir dah. Itu aja kalau gitu. Ada gambar nuklirnya, betul betul. Ada gambar. Iya, 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 Pak. Ya, yang ini kan jawabannya kalau pakai gambar. Kalau nggak pakai itu ya, nggak pakai cara tadi. Nggak pakai Pakai tanda. gambar, nggak mungkin. Nah, Bu. Nggak mungkin Iya. potensial, nggak ada airnya. Nggak mungkin Iya. nuklirnya, paham? Iya. Cuman yang dua. Video. B sama Iya, antara D. dua. Oh, apa tuh? Biogas. B sama D, tinggal B sama D. Kalau B sama D tinggal dua jawaban, maka kita pakai konsepnya. Panas, gerak, Panas, gerak, panas, gerak. gerak listrik. Bener Bu ya? Ya. Kenapa yang D salah? Kebalik. Gerak, panas. Panas, Iya, listrik. terbalik. Maka jawabannya yang B. Paham Bu? Iya. Oke, lanjut Bu. Paham. D. Pak, Silakan Pak. kalau elektromagnetik sama elektrik bedanya apa, Pak? Ya ini elektromagnetik itu Pak, artinya ini kan di dalam generator tuh ada magnetnya Pak. Jadi itu magnetnya ini kan, tadi kan saya bilang, generator fungsinya adalah mengubah energi gerak menjadi listrik, generator. Di dalam generator itu ada energi elektromagnetik, artinya elektromagnetik itu listrik yang dihasilkan oleh pergerakan kumparan atau magnet di dalamnya, makanya di listrik. Sama aja sih Pak, nggak ada bedanya. Paham Pak? Intinya seperti ini. Oke, Pak. Oke, Juga sip. nih, Pak, listrik juga sama aja ini. Oke lanjut. Mau Lanjut. tanya dulu Pak, Silakan Bu. cara cepat menghafal misalnya PLTA tadi kan potensial, kinetik, air, itu gimana Pak cara Oke, cepatnya Pak? Cara cepat tadi saya udah nggak ada cara cepatnya. Tadi kan saya jelaskan. Kalau PLTA itu pasti potensial, nggak mungkin air yang datar ibu manfaatkan energinya, nggak bisa kan? Datar aja. Diterjunkan ya, Pak ya. Diterjunkan. Potensial kinetik listrik. Sama kayak ombak, ombak itu kan dimanfaatkan energi tinggi ombak, ya kan? Bergerak, Energi kinetik itu tingginya kan ombak bergerak. atau energi dari ionnya. Kalau sekarang dari ion air laut. Tapi dari Pak, kalau air apal Pak potensial. Kalau Ya, yang betul. lupa itu kadang nuklir. Yan, Potensial. ulangin ya, saya ulangi pelan-pelan. Kalau air pasti potensial, oke, aman? Ya, aman. Kalau angin pasti kinetik, aman? Aman. Iya, Gerak aman. dia kinetik. Bentar Pak. Angin deh. Angin Potensi. kinetik pasti. Angin pasti kinetik. Iya, kalau air pasti potensial, Iya. angin Angin kinetik. Yang kinetik. payah kan PLTU kan? Iya. PLTU Panas. itu kata kuncinya ibu hanya Panas. perlu menghafal panas, gerak, Kinetik. listrik. Gerak Udah, listrik. itu cara cepatnya Bu. Panas, gerak, Gerak kinetik, listrik. apa ini Pak? Sama artinya Pak, sama. Gerak sama dengan kinetik, kinetik sama dengan mekanik. Paham Bu? Paham. Bahasanya sama ini tiga. Paham Bu? Paham. Kenapa sama? Nanti diganti-ganti pembuat soal itu bahasanya. Kalau nggak pakai kinetik, pakai mekanik ya. Kalau nggak pakai mekanik, pakai gerak dia. Padahal sama. Paham Bu? Ya. Menjadi listrik. Itu Jadi, air ya, Pak ya. iya. Jadi ibu yang perlu hafal adalah ini aja. Nggak usah pusing. Ngerti Bu? Mm-mm. Izin bertanya Pak Amir, Ya silakan, silakan. untuk energi kinetik sama mekanik itu kan sama-sama istilah dari gerak Pak Amir.
Kemudian oke. untuk energi angin itu tadi kinetik, mekanik, listrik gitu kira. Itu pembahasannya, Bu. Pembahasannya masuk ke apa itu energi. Oke, kita bahas dulu. Apa itu energi? Energi itu ada energi gerak. Energi gerak itu namanya energi. Saya ulang ini Bu ya, biar masuk dulu apa namanya itu. Saya bukan dulu, biar saya jelaskan tentang energi, biar Ibu nggak salah paham tentang energi. Oke, saya mutekan dulu. Energi itu ada energi gerak, Bu. Energi gerak ini bahasa lainnya adalah energi mekanik. Saya ulangin, energi gerak itu bahasa lainnya adalah energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik, EK namanya, ditambah dengan energi potensial. Ya, atau lebih enaknya energi potensial, biasanya energi potensial ditambah menjadi energi kinetik. Ketika ada penjumlahan energi kinetik, potensial menjadi kinetik, maka itu namanya mekanik. Oke. Oke ya, energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial ditambah energi kinetik namanya mekanik. Mekanik nama lainnya energi gerak. Nanti saya di sini nanti Ibu akan dapat tuh kenapa gerak itu bisa mekanik, mekanik bisa kinetik. Nanti dapat jawaban di sini. Perhatikan Bu ya. Apa itu energi potensial? Potensial itu adalah energi karena ketinggian suatu benda. Contohnya air terjun. Karena ketinggian suatu benda. Air terjun, karena kita bahas nih listrik, maka ini kita bahasnya hanya air terjun aja lah. Energi potensial adalah karena ketinggian suatu benda atau karena ketinggian suatu zat. Namanya contohnya air terjun, itu di energi potensial. Sedangkan di energi kinetik adalah energi kinetik itu karena geraknya, kecepatannya. Potensial karena ketinggian benda, kinetik karena kecepatan benda, kecepatan bergerak benda. Maka di sini adalah angin. Paham Bu? Contohnya ini? Paham Pak? Ya Pak, ya Pak. Paham ya? Potensial Ya. karena ketinggian, air terjun punya ketinggian nggak? Punya. Iya. Eka kinetik punya kecepatan, angin punya kecepatan nggak? Punya. Paham. Knot ya, berapa knot gitu ya Pak Berarti ya? kalau angin, maka yang diambil cepatnya. Cepat itu kinetik, paham? Paham Bu? Ya, paham. Air terjun yang diambil tingginya, maka potensialnya yang Ketinggiannya. dimanfaatkan. Paham Bu? Paham? Ya. Paham, oke. Kita bahas angin tadi. Angin tadi diambil apa ya Bu? Kecepatannya. Nama lainnya adalah Kecepatan. kinetik. Kinetik. Kenapa Pak kinetik ini mekanik? Oke. Kinetik ini Bu, ya, kinetik ini untuk angin tadi kan masuk ke ini kan Bu, ke baling-baling ini kan? Iya. Baling-baling ini namanya turbin. Turbin nih sebenarnya ini turbin. Turbin baling-baling ini turbin. Turbin. Ya, turbin baling-baling sebenarnya alat nama lainnya turbin sih kalau saya bilang. Turbin tapi mengubah kinetik menjadi mekanik. Ini kalau ada angin gerak nggak Bu? Gerak. Gerak. Muter gerak ya kan? Gerak Pak, ya gerak Pak. Muter gerak ya kan? Ya. Muter nggak Bu? Muter Muter. Pak. Dia muter karena apa? Kecepatan Karena kecepatan ada. angin. Angin. Kinetik Kecepatan kan? Angin. Nona. Ya kan Bu? Kinetik kan Bu? Ya. Ya, kinetik tadi untuk memutarkan turbin ini kan? Baling-baling ini. Maka baling-baling itu berputar. Berputar baling-baling ini muncullah energi mekanik. Sudah? Ngalir menjadi Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ngerti Pak. paham? Paham Pak. Aman? Kalau potensial juga Aman turbin Pak. itu yang Tadi digerakkan bingung, dia ya Pak. Pak ya. Kalau Oh, benar dijat- sekali Bu. Tuh, ya, potensial. Potensial nih airnya kan dari sini kan? dijatuhkan Dari sama ketinggian. PLTA itu Dari ya Pak ya. tinggi kan? Terjun nih kan? Terjun kan? Iya. Terjun. Maka dia bergerak terjun. Berarti kalau dari Turbinnya. terjun air ketinggian, maka memanfaatkan energi potensial. Potensial ini menggerakkan turbin. Gara-gara potensial ini menggerakkan turbin. Menjadi kinetik lah dia. Iya, betul. Karena potensial itu akan mengubah energinya menjadi kinetik. Contohnya apa Pak? Coba Ibu ada buah jatuh ke bawah. Kalau ketimpa kepala Ibu sakit nggak? Sakit. Iyalah. Nah, energi potensial ini berubah menjadi kinetik. Makin cepat nggak dia? Iya. Berarti kalau Ke bawah. jatuh dari atas
makin tinggi benda jatuh dari atas, makin cepat nggak jatuh ke bawah? Kecepatannya ya Pak ya. Makin, Iya. iya. Makin cepat, Kecepatannya, berarti potensial menjadi Kinetik. Itulah muncul kinetik di sini. Turbin dia, turbin. Baru menjadi Listrik. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak, aman sudah mengerti Pak. Ya, man, alhamdulillah. Yang tadi ini kita perlu hafal yang hanya ini, panas, gerak, Panas. listrik. Gerak itu bahasanya kinetik sama dengan mekanik. Paham, Bu? Bahasanya? Iya. Oke. Kalau dia misalkan panas bumi, gambarnya ada 2 sumber resapan. Atau ada menara pendingin. Mana lebih enak aja mengingatnya? Ada menara pendingin atau ada 2 sumur. Oke, itu namanya Belum panas sumur. panas bumi. Yang mana Ibu lebih enaknya? 2 sumur atau menara pendingin. Oke ya. Kalau dia batu bara, ada batunya dong. Ya kan? Ya. Taruh di kompor kan gitu kan? Ada batu taruh di kompor, namanya batu bara. Ngerti, Bu? Ya Pak. Itu batu bara. Batunya taruh di kompor jadi bara. Paham? Iya. Itu bahasa pasaran lah. Kalau dia biogas atau kotoran sapi atau biogas, ada tai, taruh di tempatnya, tutup. Bau dia, kan gitu, Bu ya? Sama kayak septic tank kita, maaf ya, septic tank. Septic tank itu kan, Bu? Ada yang meledak tuh ya Pak ya? Ya itu namanya, karena tertutup dia. Kalau septic tank itu kenapa meledak? Karena ditutup. Iya. Ibu itu, ada nggak pipanya satu ke atas? Ya ada tuh Pak. Ada harusnya, iya. Harusnya ada. Kenapa? Inilah biar gasnya terus buang. Ibu coba aja lah kasih api, Bu, taruh itu meledak, Bu. Tapi jangan ya kasih api ya, jangan. Kebayang. Itu bakar rumah. Kita itu makanya taruh pipa atas itu untuk membuang gas metananya ke atas. Agar dia bersatu dengan udara di sekelilingnya. Kenapa? Biar tekanannya menjadi rendah juga. Kenapa di perumahan itu biasanya septic-nya ditumpuk oleh semen? Kenapa? Biar rumahnya cantik, ya kan? Iya. Di perumahan itu septic-nya ditumpuk pakai semen. Iya, di atasnya ya Pak ya. Biasanya di depan rumahnya itu ya kan? Iya. Tumpuk pakai semen, dia nggak paham. Di sini harus ada keluar gasnya. Kalau nggak keluar, ini lama kelamaan jadi bom waktu. Iya. Makanya hati-hati ini kalau makin lama makin banyak taiknya, makin banyak gasnya ya lama-lama bom waktu ini. Tiba-tiba kalau ada api nyerempet atau ada percikan api nggak sengaja buang rokok terhirup, meledak lah. Meledak. Itulah saya bilang tadi ditutup, tapi ingat kotoran manusia itu dibuka pakai sedikit aja. Kenapa? Untuk nyamannya. Oke, paham ya? Paham Pak. Ya. Ini namanya kotoran sapi gambarnya. Oke. Kalau gitu lanjut kita ke yang ini, gambar apa? Nuklir. Nuklir. Gimana? Ada tehnya. Teh. Belum buka puasa nih, teh ya. Teh ya. Macam teh. Oke, kalau saat ini Pak, ini ada koal, batu, masukkan ke tungku. Namanya batu bara. Paham, Bu? Ya. Oke, ngerti ya? Ngerti. Kita bahas lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal selanjutnya. Dulu, biar paham lagi. Oke, ini pastilah ada batu. Ini batu kan, Bu? Batu masuk ke tungku, namanya batu bara. Ini pasti gambarnya batu bara. Oke, gambar batu bara sudah pasti nih gambar batu bara. Tapi kan kita cari jawabannya. Jawabannya adalah kata kuncinya panas gerak listrik. Panas gerak listrik. Ini panas gerak kimia. Nggak nyambung. Salah. Paham ya? Panas tekanan ini kinetik. Ini panasnya mana? Nggak ada. Salah juga. Potensial hanya di air, salah juga. Ini panas, oh kebalik, salah juga. Ya udah, jawabannya pasti E. Itulah kalau hafal konsep. Panas, gerak, listrik. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Jawabannya E. Jadi yang A salah kenapa? Kebalik. B salah kenapa? Mana panasnya? Kan gitu. Ada panasnya. Salah. C salah kenapa? Potensial hanya di air. D salah kenapa? Kebalik. Ya cuman jawaban yang benar. Paham, Bu? Ya paham. Ya, cuman jawaban yang benar. Jadi nggak usah pusing. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini gambar apa ini? Angin kan, Bu?
Angin. Angin itu karena apa? Kecepatannya. Kecepatan itu energi apa? Kinetik. Maka jawaban cuma 2. Yang Kinetik. ini salah, ini salah. Kinetik, mekanik, listrik, Pak. Kinetik, mekanik, listrik. Bukan ini. Kenapa Pak mekanik? Karena baling-baling ini berputar ya kan? Baling-baling berputar itu energi Mekanik. Paham Bu? Paham. Ya, paham. Ingat kalau nggak yang masuk itu angin, air, sama PLTU. Cuma itu aja. Oke. Selanjutnya nih ya. Oke. Ini gambar apa? Nuklir. Maka jawabannya yang A salah. Yang B salah. Tinggal yang ini. Panas, listrik. Panas, gerak, listrik. Yang C kan? Ya. Kebalik. Yang D kebalik. Gampang Bu ya? Gampang. Gerak, listrik. Ya, paham. Gampang sekali. Oke, nanti latihannya ada latihan. Oke, yang ini. Bisa tinggal lipat terakhir itu. Ini gambar apa nih? Ombak kan, Bu? Baling-baling. Ini Iya. baling-baling. Ombak. Ini ombak kan? Ini kan air. Air. Oh, nggak kelihatan. Enggak Potensial. Kayak baling-baling. Kelihatan Pak. Ya, ini gambar Tenaga namanya. airnya tahu Pak, tenaga airnya tahu tuh. Cuman Ya, ini ingat aja, ini air kan? Tenaga Air. ketinggian ombak. Ah. Ini gambarnya seperti ini. Ketinggian ombak, memanfaatkan ketinggian ombak. Makin tinggi ombaknya, makin cepat mutar baling-balingnya, ya kan? Mm-mm. Ketinggian ombak itu energi apa? Tinggi. Potensial. Jawabannya E, selesai kan? Potensial ya. Iya, potensial. Memanfaatkan ketinggian ombak. Makin Potensial menjadi kinetik, menjadi listrik. Elektromagnetik, listrik. jawabannya Iya. karena saya bilang Ya, kalau air berhubungan dengan air, Potensial. Berhubungan dengan air pasti potensial. ketinggian. Nah. berhubungan dengan angin maka kinetik. Itu aja. Paham? Jadi enak langsung pas. Gambarnya energi angin tadi Pak Amir kurang jelas. Oke, gambar energi angin. Angin apa air? Angin. Angin ini Angin. angin. Energi angin. Kalau angin baling-baling. Baling-baling. Iya, baling-baling. Oh, ini soalnya Bu ya, soalnya kelas Kan ya. di soal tadi Pak Amir. Kincir ya, kincir. Nah, ini gambar. Nah, Ini. Anginnya macam tanda panah nih, tanda panahnya, wir-wir angin. Tanda panah itu loh. itu Kinetik, tuh. mekanik, ya, listrik. ya, paham Pak Amir. Baling, Iya. balingnya gede. Paham Pak Amir. Angin. Tadi kalau air pasti berhubungan dengan Potensial. Ya udah Ini jawabannya. sih gambarnya nggak jelas. Jawaban E langsung kan? Ya. Jadi itu kan saya Kalau bilang. air pasti potensial. Ya, bener. Ibu cara ngapal tuh gitu. Kalau air pasti potensial. Kalau Iya. angin pasti kinetik. Pasti mekanik. Kalau PLTU ya udah Ibu cari aja kata kuncinya. Pasti Panas, gerak. panas, gerak, listrik. Ya seperti itulah cara menjawab soal UP yang gini-gini aja enggak ya Bu ya? Enggak pernah berubah. Iya, iya. Paham Bu? Paham. Insya Allah. Lagi Bu ya, sekali lagi kita ke setengah 4 ya. Kita bahas namanya katrol. Katrol. Ini Katrol. gampang juga. Ada 2 materi aja. 2 Katrol. Tetap terpisah sama katrol. katrol. Katrol Kalau Ibu tetap. semangat sih karena nggak ada ini kalau semangat ini tadi saya pikir cuman sikit yang masuk. Ini kan lumayan yang masuk. Katrol bebas. Katrol ini adalah katrol tetap, katrol bebas sama katrol majemuk. Majemuk. Ibu pahami katrol ini aja. 3 katrol ini Ibu pahami maka jawaban nanti begitu mudah. Caranya gimana Pak? Katrol tetap itu keuntungan mekanis. Saya singkat dengan KM. Saya ulangin. Keuntungan mekanis di sini saya singkat dengan KM ya Bu ya. Mekanis saya singkat di sini dengan KM. Apa itu KM Pak? Keuntungan mekanis. Katrol tetap keuntungan mekanis itu sama dengan 1. Sedangkan katrol bebas keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Sedangkan katrol majemuk keuntungan mekanisnya tergantung jumlah tali. Kalau tali payah ngitungnya. Enakan tergantung jumlah katrol. Katrol itu jumlahnya berapa? 2, maka 2 lah dia. Kalau 3, 3 lah dia. Kalau 10, Katrolnya 10 lah semakin dia. banyak. Kalau 9, 9 lah dia. 3, 3 lah dia. Paham Bu? Ya. Pahami perbedaan tetap dengan bebas. Ingat, ini katrolnya beda dengan 1. bawah kan nih. Ini 1 di atas,
Di bawah kan? Iya. Ini katrol yang ini dicangkut di atas, ini sangkutnya di bawah kan? Beda kan, Bu? Oh, iya. Balik. Tetap dengan bebas kebalik gambarnya. Oke, paham? Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis namanya katrol, ini alat atau mesin. Mesin adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Konsep dasar dari keuntungan mekanis adalah keuntungan mekanis itu paling kecil berapa? Ini Bu harus paham. Paling kecil itu 1, ya Bu ya. Keuntungan mekanis itu lebih besar atau sama dengan 1. Ini Ibu pahami konsep ini. Keuntungan mekanis itu lebih besar atau sama dengan 1. Tidak ada keuntungan mekanis di bawah 1. Pahami itu, Bu? Tidak ada keuntungan mekanis di bawah 1. Yang ada lebih besar atau sama dengan 1. Paham ya? Udah jangan kasar. Paham Bu ya? Di Jawa udah aja ya. Iya. Ya. Tidak ada keuntungan mekanis di bawah 1. Di bawah 1. Ada ya, itu ingat, tidak ada. Bisa dipahami, Bu? Ya, bisa. Maksudnya keuntungan mekanis kurang dari 1 gimana, Pak? Nggak boleh, Bu, salah. Ibu, maksudnya Pak? Keuntungan mekanis itu lebih besar 1. Ini saya jelaskan nanti. Keuntungan mekanis itu lebih besar sama dengan 1. Tidak boleh di bawah 1. Nggak boleh di bawah 1. Harus lebih besar dari 1. Saya jelaskan Bu ya. Harus sama dengan 1 atau lebih besar dari 1. Tidak boleh di bawah 1. Misalnya gimana Pak? Misalnya keuntungan mekanisnya di bawah 1. Misalnya contoh soal nanti ada. Contoh soal nanti ada. Oke. Ingat aja, nggak boleh di bawah 1. Kita ke contoh soal. Ya, contoh soal harus sama dengan 1. Ini dia. Ini contoh soalnya. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali. Kayak begini Bu ya. Ini sumurnya. Oke, ini sumur. Oke, ini Rani R, Adit itu A. Rani dengan tali langsung, talinya ini warnanya warna hijau. Talinya warna biru, ini langsung timbanya. Ya. Timba airnya langsung dengan menggunakan tali. Sedangkan yang A dengan menggunakan katrol. Taruh katrolnya di sini. Tiangnya. Ini katrolnya, nih tali tadi. Ini masuk kemari sumurnya. Jadi paham Bu ya? Yang R itu Rani, yang A itu Adit. Ani pakai tali, sedangkan Adit pakai katrol. Oke. Di sini Bu, saya ulangin di sini. Tadi kalau pakai Adit, Adit tadi di sini adalah Adit yang apa namanya? Adit di sini adalah pakai katrol. Katrolnya katrol apa Bu? Katrol tetap. Katrol tetap. Ingat ya, dipakai Katrol tetap. keuntungan mekanis di katrol tetap berapa Bu? Sama. 1 Pak. 1. 1 Pak. 1 Pak. 1 ya. Ya. Pakai logika sederhana aja. Ingat, keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Maka kalau pakai tali, apakah lebih besar atau lebih dari 1. Jadi nggak mungkin lebih besar pakai tali. Sama-sama. Nggak mungkin lebih Sama-sama kecil. ya. Karena keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Iya kan? Iya. Pastilah ini sama keuntungan mekaniknya. Karena keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Bu, jawab yang A. Rani. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah menimba sumur adalah Rani. Karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Mana malah mungkin tali lebih besar daripada katrol, ya kan?
Salah. Rani, karena keuntungan mekaniknya lebih kecil daripada Adit. Nggak mungkinlah Rani lebih mudah. Semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin Mudah. bukan lebih kecil. Paham, Bu? Iya. Salah juga. Adit, meskipun keuntungan sama. Oke, sama besar ya. Oke. Adit, karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Tidaklah mungkin ini. Keuntungan mekanik Adit lebih besar daripada Rani. Kenapa? Keuntungan mekanik saya jawab ilmiah, Bu ya. Keuntungan mekanik Adit 1, sedangkan keuntungan mekanik paling minimal adalah 1. Tidaklah mungkin lebih besar. Kenapa? Karena paling kecil 1, ya kan? Pak, boleh apa sedikit tanya nih, Pak? Tanya, boleh. Misalnya begini, Pak, kita melogikakannya makin banyak, makin majemuk ya, makin sedikit tenaga kita, gitu, Pak. Ya betul, itu kalau majemuk, Bu. Kalau majemuk. Betul. Ya. Oke, ini kan tetap. Kalau majemuk betul. Makin tinggi tenaga Ibu, betul. Sedangkan ini Adit, kan tadi katrol tetap. Katrol tetap itu keuntungannya 1. Tidaklah mungkin 1 lebih besar daripada Rani. Nggak mungkin Rani setengah. Kenapa nggak mungkin keuntungan Rani setengah? Karena paling kecil 1, itu logika. Paham, Bu? Iya, tidak boleh lebih kecil dari 1. Ini salah berarti. Ini jawaban ini Ibu dijebak nanti. Jawabannya Adit sama Adit. Adit sama Adit. Oke. E juga bisa. Sama saja karena besar keuntungan mekaniknya sama besar. Oke, jawaban tinggal 2 nih. Yang ini salah. Yang ini E. C dan E. Perhatikan pertanyaannya, Bu. Perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah menimba sumur, ingat, perkataan lebih mudah. Bukan Adit. Ya, Adit. Bukan maksud. Karena pakai katrol itu mempermudah pekerjaan. Iya, benar. Fungsi katrol adalah mempermudah pekerjaan dari tali, benar nggak? Betul. Maka jawabannya bukan sama, tapi yang C, walaupun keuntungannya sama. Kenapa katrol yang Pak, kalau nggak sama Pak jawabannya sama saja. Ya Ibu rasakan sendiri aja kalau pakai tali sampai katrol mana lebih mudah. Pakai katrol lah, Pak. Pakai katrol. Mekaniknya sama. Bedanya apa, Pak? Bedanya Bisa, adalah itu. mengubah arah. Ya sekali lagi, mengubah arah. Mengubah arah tarikan di sini. Ini lebih mudah daripada yang tali. Tali itu searahnya Ibu ke bawah, badan Ibu ke bawah. Sedangkan ini berlawanan. Paham ya? Ini kenapa bisa lebih mudah? Karena mengubah arah aja. Katrol itu hanya mengubah arah. Paham, Bu ya? Paham, Pak. Kisi-kisinya itu hanya membedakan keuntungan mekanik dari katrol katrol tetap dengan tali. Tapi kita masuk nanti ada soal katrol lah pokoknya perbedaan keuntungan mekaniknya. Oke nih, 1 dengan katrol si Andi dengan katrol, sedangkan Hesti dengan tali langsung. Jawabannya ingat, keuntungan mekaniknya pasti sama. Jawabannya E. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih kecil dari 1, ya kan? Ini kan katrol tetap, keuntungan mekaniknya 1. Tidaklah mungkin ada di bawah 1, ya kan, Bu? Ya. Oke, paham ya? Lanjut. Harus dipahami ya. Lanjut. Bu. Satu lagi nih. Ini dengan katrol sama dengan tali. Itulah tanyaan sering ya. Katrol dengan tali. Oke, tapi di sini Ibu dikasihnya gambaran seperti ini. Gambarannya apabila kedalaman sumur sama, Ibu pakai logika lagi. Tetapi ember Aldi 2 kali lebih besar. Aldi pakai katrol, sedangkan Rina pakai tali. Aldi pakai 2 ember nih saya gambar, sedangkan Rina 1 ember. Ya sudah, lebih susah yang 2 ember lah. Paham, Bu? Ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina. Maka besar usahanya. Ya udah, kalau ini nggak mungkin sama lah. Salah lah yang A. Kenapa salah? Ya nggak mungkin, ini embernya 2 kali. Maka yang 2 kali beban itulah yang lebih besar. Lebih susah. Iya, maka jawabannya mana? Ya, B, 2 kali lebih besar daripada Rina. Jawabannya adalah yang B. Karena itu tidak ditanyakan keuntungan mekanik ya, Pak ya. Ya ini yang usaha kan? Cuma usaha aja ya. Kalau usahanya
ini ya Iya, ambilnya lebih besar ya, Lebih berat jadinya. Coba lakukan aja 2 kali besar kan gitu kan. Jawabannya Iya. pasti B, Iya, 2 kali lebih daripada Lebih berat pasti. Ya. walaupun keuntungan mekaniknya sama, tapi bebannya beda, lebih besar Aldi 2 kali, ya jawabannya ya B. Paham, Bu? Lebih besar beban. Iya, paham. paham. Lanjut. Nah ini, kalau nggak katrol tadi tanyakan, ya maka ditanyakan adalah yang seperti katrol lagi. Ini masih katrol. Udin dan Eko menimba air tadi. Esti dan Adit. Ada sumur yang sama, panjang talinya sama, namun Udin menimba dengan katrol tetap. Udin pakai katrol tetap. Oke, sedangkan si Edo pakai tali. Ya udah, jawabannya pernyataan yang tepat menggambarkan keadaan itu adalah cari aja ini keuntungan mekaniknya sama. Kan ini. Ini kan ada kan? Iya. Udin menimba, ini nggak penting, lebih cepat nggak penting, carilah keuntungan mekanika Sama. konsep dasarnya ini. Paham, Bu? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Insya Allah. Pak, kalau soal yang tadi yang ditanya keuntungan mekanik jawabannya yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Ini. Ah iya, kalau pertanyaannya keuntungan mekanik. Ini. Ya, yang Ini 2 kali usaha. ya yang 2 besar kali. Usaha. Itu loh, Pak, ya diulangi, Pak, diulangi, Pak. Saya ulangin ya. Apabila Ya. kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi, ini Aldi ini embernya kali 2, Pak. Saya tambahin ya warna hitamnya embernya. Kali 2 embernya. Saya warna hitam dulu, kok warna biru lagi. Hitam kali 2. Nah, ini dia, embernya 2. Sedangkan ini embernya 1. Kalau ini kira-kira mana lebih berat, Pak? 2 ember, Pak. Yang 2 Yang ember. embernya gede lagi coba. Berarti usaha si Aldi harus 2 kali daripada Rina. Ya kan? Oh, maksudnya. Rina narik Lebih berat sekali, juga. narik ini 2 kali, ya kan? Iya, ya, Pak, ya. Itu yang ditanya Meskipun usaha. pakai katrol juga. Besar. Pak Amir. Seandainya soalnya keuntungan mekanisnya tuh jawabannya apa, Pak? Tetap Kalau sama, Pak. seandainya sama, Keuntungan mekaniknya tetap sama. walaupun lebih berat, Pak. Kan saya Tapi bilang tadi, bebannya Pak, lebih 2 tidak- kali. tidak. Keuntungan mekanik tidak tergantung dengan Beban. beban. Oh, Yang oke, tergantung Pak, oke. dengan beban adalah usaha. Usaha. Oke, siap. Lanjut, paham? Paham, Pak. Oke, Paham. Pak. Tetaplah keuntungan mekaniknya Sama 1. Contohnya gimana, Pak? Ya, saya paham, saya maksud Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Itu namanya masalah atau hambatan. Ya, bagus tuh. Itu kalau hambatan berarti butuh konsep. Pak mau tanya, Silakan, Bu. kalau itu menggunakan katrolnya, contohnya katrol bebas. Nah, berarti keuntungan mekaniknya. Oh, kalau yang 1 dengan katrol bebas. Hmm. Oke, saya ulangin deh ya. Ini saya jawab ya, ntar dulu, Bu. Saya jawab dulu Bapak yang tadi, karena nanya tadi konsep, saya pahamin dulu. Oke. Saya paham tadi katrol tetap ya. Katrol tetap keuntungan mekanisnya 1 ini tidak bisa berubah. Katrol tetap. Jadi kalau dia pakai katrol tetap, mau berapapun beban di bawah ini, banyaknya, tetaplah keuntungan mekaniknya 1. Paham, Pak ya? Oke. Sedangkan tadi Ibu tadi misalnya si A pakai KT, katrol tetap, ya kan, Bu? Oke, sedangkan yang si B pakai katrol bebas. Bebas. Ini kalau tetap keuntungan mekaniknya 1. Bebas 2. Mekaniknya 2. Kalau Ibu ini jawabannya mana yang lebih mudah? Ya katrol bebas. Ya katrol Iya. bebas. Karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Besar. Paham, Bu? Paham. Kalau misalkan bebannya itu sama dengan yang ditarik adalah 50 Newton, 100 Newton biar enak, terus saja. Misalnya beban yang tarik sama-sama 100 Newton. Yang A narik 100 Newton dengan katrol tetap, yang B narik dengan katrol bebas dengan 100 Newton, keuntungan mekanisnya 2. Maka ini gaya angkatnya ini 100. Sedangkan kalau hubungan dengan gaya, ini gaya angkatnya 50. Paham?
Paham, Pak. Tetap dikalikan 100 kali 1, 100, 50 kali 2, 100. Paham, Bu? Paham. Jadi, saya ulangin ya. Ketika bebannya sama-sama 100, maka menjadi lebih enak nariknya, lebih mudah adalah yang B. Kenapa? Ini tetap 100 bebannya. Ini jadi berapa? 100 bagi 2. 50. Bebannya berkurang ya, Pak? Atau? Iya, makanya Ibu nariknya lebih mudah katrol bebas. Itulah disebabkan keuntungan mekaniknya itu 2, maka jawabannya keuntungan mekanik yang B lebih besar dari yang A. Atau cara jawab lainnya adalah gaya angkat yang B itu lebih mudah daripada gaya angkat yang A. Atau gaya angkat yang B lebih kecil daripada gaya angkat yang A. Paham, Bu? Bisa dipahami? Iya. Bisa, Pak. Paham. Contohnya apa, Pak? Yang tadi Ibu pertanyakan tadi, kalau diganti katrolnya, katrol bebas apa katrol tetap, itu di pertanyaan berikutnya. Di sini dia. Soal UP yang lain seperti ini. Soal UP yang lain seperti ini. Ibu harus pandai-pandai melihat katrolnya. Yang A, bebas apa majemuk? Bebas. Katrol bebas itu cuman 1. Ya, bebas cuman 1, tetap juga Keuntungannya 1. Yang majemuk, arti majemuk lebih dari 1. Lebih dari 1 katrolnya. 1 kalau majemuk ya, Pak? Iya. Ya, lebih dari 1. Ini katrol bebas kan, Bu? Bebas. Ya, Kenapa Pak, cuman bebas. 1 arahnya ke bawah, bener nggak? Ya. Ini saya bikin langsung keuntungan mekanik 2, bener nggak? Bener ya? Betul sekali, Pak. Nah, yang B, ini majemuk apa bebas? Majemuk. Majemuk, Pak. Keuntungan mekanik, karena katrolnya lebih dari 1, bener? Benar. Keuntungan mekaniknya 2, bener Bapak Ibu? Benar, karena katrolnya 2. Betul, Pak. Yang C, apakah ini katrol majemuk? Iya. Iya. Keuntungan Tergantung jumlah katrol. Ya, 3 katrol 3. 4. 1, 4. Betul. Iya, betul. Sekarang bebannya ini sama-sama 500. 500. Paham, Bu? Berarti yang ya, Yang Mudah gaya. yang B gitu ya. yang Kita bikin gaya. Gaya itu singkatannya F. Kita bikin F Tenaga yang juga. A. Kita bikin FA berapa sih tinggal? B berapa sih tinggalnya? FB. Ingat Bu ya, F itu gaya si B, ini yang 1, yang A, ini yang A, ini yang B, yang C itu gaya C berarti FC itu berapa? Yang D itu gaya D itu FD berapa? Ini gampang, Bu. Kalau nyari gayanya, Ibu tinggal bagi aja. 500 bagi 2. 250. setengah. 250. Paham, Bu? Ya. Oke, 500. 250 Newton. Ngerti Bapak Ibu semua? Ya. 500 bagi 3. 167. 7 ya, kita anggap 67. Lebih berapa? Ya. 125 ya kan? Ya udah. Ibu tinggalin aja. F tadi apa arti F, Bu? Gaya. Gaya pada katrol A sama dengan gaya pada katrol B. Sama nggak? A. Betul. Betul. Bu. Saya ulangin Betul. ya. Saya ulangin untuk memahami kata-kata ini. Tadi saya bilang tadi ntar ada pertanyaan nih. Pak, cara menentukan KM-nya gimana? Oke, cara menentukan KM-nya. Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Vika ya dari SDN Drokilo. Aqua, Bu. Minum aqua dulu, Bu, kita. Puasa, Pak. Pak, cara menentukan KM-nya gimana, Pak? Oke, saya ulangin. Tadi kan ada katrol tetap, katrol bebas, sama katrol majemuk. Ini namanya katrol bebas, bener, Bu? Ya. Katrol bebas tadi saya ulangin sini. Katrol bebas itu keuntungan mekaniknya yang ini ya, yang atas nih. 2. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Sedangkan majemuk, Ibu hitung aja. Majemuk Tergantung adalah katrol. jumlah katrolnya lebih dari 1. Iya. Karena ini katrolnya 2, maka ini 1, 2. Paham, Bu? Paham. Saya ulangin tadi yang soal tadi, Ini Pak,
Ini yang mana majemuk, yang mana ini Pak? Oke, yang mana majemuk, yang mana ini? Oke, majemuk yang mana? Majemuk tadi adalah Lebih dari 1. lebih dari 1. Maka gambarnya itu C sama D. Paham? D. Ya. D, C, D. Majemuk, lihat jumlah katrolnya 1, 2, maka keuntungan mekanisnya 2. Paham Bapak Ibu? Paham. Yang C 3, 1, 2, 3, maka 3 dia keuntungan mekaniknya. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham, Pak. 4, 1, 2, 3, 4, maka keuntungan mekanisnya 4. Ngerti ya semuanya? Ya. Pak, kalau yang A gimana Pak? Ini namanya katrol bebas. Katrol bebas itu tetap dia 2, nggak bisa berubah. 500. Sama seperti katrol tetap. Tetap itu 1, bebas itu 2. Arahnya ke bawah kan katrolnya? Bukan 1. Pak, ini bukan tetap. Bukan, ini bebas. Karena arahnya katrolnya ke bawah, digantung ke bawah. Maka keuntungan mekaniknya 2. 2. Kita mencari gaya. Nih pertanyaannya, soal UP-nya. Mencari gaya. Gaya FA. Gaya F itu gaya. Gaya FA berapa sih? Bebannya sama-sama 500 nih. Maka Ibu bagi aja 500 bagi 2, maka gaya pada katrol A adalah 250. Paham, Bu? Paham. Yang B, Ibu bagi lagi 500 bagi 2, 250 lagi. 50. Yang C 500 bagi 3, 167. Yang D 500 bagi 4, 102. Paling ringan berarti. Sekarang Ibu bandingkan di sini. Jawabannya kenapa apa? Ya kita baca. Bacanya gimana Pak ini F? F itu artinya gaya. Gaya pada katrol A sama dengan FA itu sama dengan gaya pada katrol B. Benar FB, enggak? Pak. FA 2. Sama, Pak. Sama, maka jawabannya A. Pak, kalau yang B sama C sama D gimana Pak? Oke, kita baca lagi. Gaya pada katrol B, FB berarti. FB adalah sama dengan setengah kali gaya pada katrol D. Kita buktikan dulu. FB berapa? Iya. FB 250. Apakah 250 sama dengan 60,5? Boten, Pak. Salah kan? Enggak. Salah. Yang C ini yang B ya. Yang C ini membuktikan biar Ibu paham nanti cara membacanya. F pada katrol C, berapa FC? 167 ya. FC adalah 2 kali gaya pada katrol A. Ya makin besar ya salah. FC 167. 167 sama dengan 2 kali 250. 500. Salah Bu ya? Salah, Pak. Paham Bapak Ibu? Paham banget, Pak. D, gaya, makasih Pak. Gaya pada katrol B terbesar. Apakah B terbesar? Tidak. Salah. Sama dengan A. Iya, ini bahasanya salah. Harusnya gini. F pada katrol A dan B terbesar, ya kan? Ini salah. Iya. Apakah Iya, yang C Pak. terkecil? Tidak, yang Tidak, yang kecil D, Pak. Aman Bapak Ibu, cara menjawabnya. Pak, berarti tiap katrol punya satu keuntungan. Tidak misalnya katrolnya, bukan. Contoh B, ada 2 katrol KM-nya 2. Padahal kalau dilihat jenis katrolnya bebas. Bukan Bu, Pak. Ini yang B, Pak Bola, Bu Pika. Ini yang B ini katrol majemuk. Ibu harus pahamin katrol majemuk. Apa arti majemuk dalam bahasa Indonesia? Jumlahnya Lebih dari 1. Jumlah katrolnya lebih dari 1. Katrol majemuk. Yang katrolnya cuma 1 hanya bebas dan tetap, ya kan? Iya, Bu. Iya, Pak. Kalau lebih dari Yang A itu kenapa kok katrol bebas, Pak? Bukan yang ini tetap. Bu, tadi kan Karena kan katrolnya hanya 1, kenapa dikatakan bebas, Pak? ini Bu, tadi saya bilang dia. Balik. Ini Bu, tadi saya jelaskan nih. Ah nih. Ke atas. Nah, ini kan dia Bu. Ini. Katrol bebas, ini ya jenis katrolnya. Katrol tetap, katrol bebas. Nih Bu, nampak Bu? Gambarnya. Gambarnya Bu, makanya tadi saya jelaskan di awal tadi yang mana katrol tetap, yang mana katrol bebas. Ini katrol tetap, ada Bu nggak bacaannya? Ya. Ini katrol bebas, paham Bu? Katrol majemuk jumlah katrol lebih dari 1, ngerti Bu? Tetap itu ke atas, digantung ke atas, bebas itu digantung di bawah. Paham?
Jumlah katrolnya cuma 1. Oke. Bebas dan tetap cuma 1. Arahnya saja yang Arahnya saja yang berbeda. Gantungan satu di atas tetap, satu digantung di bawah, bebas. Paham, Bu? paham. Kenapa Pak Amir tadi Paham pisan, Pak. Kenapa Pak Amir tadi katrol bebas yang apa? Ya ini kan gantungnya di bawah. Jumlah katrolnya cuma 1 dan digantung di bawah, namanya bebas. Arahnya ya Pak ya. Iya betul. Paham? Paham. Paham, Pak. Lagi Bu, kita habiskan tentang yang ini sedikit lagi nih. Oke, 2 soal lagi nih. Oke. Ini bener nggak keuntungan? Ini kan majemuk semua nih kan? Iya. Kenapa Ya, majemuk? lebih dari 1. Lebih dari Lebih dari 1 semua. Amin. Oke. Apakah benar yang A ini keuntungan dengan E3? Sama ya 3. Betul. Apakah yang B ini 3 juga? Betul. Keuntungannya Betul. 3. Apakah yang ini 4 benar? Betul. Apakah yang 6 benar? Benar. Benar, Pak. Sampai sini Benar. bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pahami dulu keuntungan mekanisnya. Paham ya semua ya? Aman ya? Paham, Pak. Aman, Pak. Pemindah, kita baca soalnya pelan-pelan. Pemindahan benda dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat benda menggunakan blok katrol tersebut. Susunan katrol yang digunakan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, yang tadi Pak ada besar bebannya Pak. Ini ada 500 Pak. Yang ini kok nggak ada Pak. Kami pusing lah Pak. Oke, kalau pusing, Ibu anggap aja bebannya ini sama. Kalau gitu yang bisa dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6, berapa Newton? Kita anggap aja 120 Newton. Biar enak pembagiannya. Anggap aja sama. Kok bisa gitu Pak? Ya namanya soal, anggap aja sama. Kan sama aja nih. Kita jawab pakai warna biru tadi. FA. Kita jawab. Mantap warna biru. Warna. Ya. FA 40. Bagi aja Bu. 40 Newton, betul. FB 40, Pak. 40 Newton. FC 30 ya. Betul? Betul ya. 30, Pak. FD. FD 20, Pak. 20 Newton. Pertanyaan selanjutnya pasti ada nanya, Pak, Bapak kok nentukannya kok yang pakai angka 120, Pak? Kalau nggak pakai angka yang lain, Pak, misalnya 100, misalnya Susah 60, baginya, Pak. misalnya 30, misalnya 500, Pak. Kenapa nggak pakai itu, Pak? Karena saya mengambil angka itu yang bisa dibagi mudah. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Saya ambil 120. Pak, saya mau ngambil 12 aja, Pak. Boleh ambil 12? Ya boleh aja, sama aja. Boleh. Ngambil 12 boleh. EPB dari 346 ya, Iya, Pak. betul. EPB dari KPK, Pak. KPK dari 3. Oh, KPK, ya. Apa, Pak? Oke, jadi nggak apa-apa Bu ambil, intinya ambil yang bisa dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6 ya. Kalau nggak ada bebannya ya. Kalau nggak ada bebannya, oke ya. Kalau nggak ada bebannya. Jawabannya kita tinggal samakan yang A. F pada katrol A setengah dari F pada katrol D. Kita buktikan. FA itu adalah setengah dari FD. Ini bahasa matematikanya. FA tadi 40. Apakah 40 setengah dari 20? 10? Salah, Pak. Nah, paham? Harusnya dua kali FD, Ya, Pak. benar, Pak. Harusnya 2 kali. Benar, Pak. Bapak ada paham konsepnya. Yang B, F pada katrol A itu sama dengan C. Apakah A sama dengan C? Salah. Beda, Pak. Salah jauh. Yang C ya. F pada katrol B 40. Apakah 2 kali D? Ya benar kayaknya nih. 2. Berarti 40 sama dengan 2 kali 20. Sama kan? Sama, Ya, Pak. betul, Pak. Yang benar. Ya udah jawabannya C yang benar. Ya pasti benar jawaban C. Kenapa Pak yang D, Pak? F pada katrol D 2 kali lipat A. D 20. 2 kali 40 salah ya? Salah, Pak. Harusnya setengah, Pak. Harusnya setengah, bagus. F pada katrol A adalah yang besar. Salah. Salah, Pak. Harusnya A dan B. Betul, Bapak. Sekali lagi. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak.
Alhamdulillah. Oke, satu lagi. Biar saya sholat asar dulu. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Kita sama-sama. Ayo. Ini keuntungan mekaniknya berapa? 3. Ini 3. 4. 6. di sini ada ini. Memiliki massa 100 kilo. Dan kecepatan gravitasi 9,8. Berarti ini bebannya sama juga kan? Iya, Pak. Kita kali aja, Pak. Bu, 100 kali 9,8 berapa kira-kira, Bu? 980 ya. 80. 980. 80. Ini bebannya adalah 980 Newton. Dari mana Pak ini? 100 dikali 9,8. W sama dengan M kali S ya? Iya betul Pak. W sama dengan M kali G. Bagus Pak. Konsep fisikanya dapat. Oke. saja. Ya ini kalikan aja. Kalikan. Ya Ibu Bapak tinggal bagi aja gayanya. Sama-sama bagi. Bagi 3, bagi 3, bagi. Kalau saya soal gini, saya nggak mau pembagian. Kan pembagiannya sulit kan Bu? Ya. Lama makan waktu. Lama. Karena ini bebannya sama, saya nggak peduli ini berapa masanya, karena bebannya sama ya kan. Kalau saya ganti aja dengan yang tadi 120 Newton, nggak apa-apa karena bebannya sama, kecuali bebannya beda. Konsepnya ya Pak ya. Ini Pak, kalau nggak paham gimana Pak? Ya udah pakai aja 980 nggak apa-apa. Bagi tapi agak rumit kan? Bagi-bagi rumit. Lebih lama Pak membaginya. Kalau saya ganti aja bebannya. Bebannya saya ganti. Pak boleh diganti? Boleh kan masanya sama. Kecuali masanya anggap aja nih 12, 120, 120 kayak tadi lah. Sama aja. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang ibu-ibu bagi-baginya ada ribet nanti. Tapi konsep dasarnya tetap 980. Karena masanya sama, saya ganti aja dengan ini angkanya, biar aja. Tapi kalau masanya beda nggak boleh Bu ya. Ingat Bu, nggak boleh ketika masanya beda. Masanya sama. Bagi aja Bu, 40, 40, 30, 20. Ya udah. Wadah sayur A adalah wadah sayur paling ringan. Salah Pak. Yang paling ringan yang D. Yang paling ringan yang D. Ada sayur D. Ini jawabannya Bu ada 2 ini Bu. Ya, ini jawabannya ada 2 nih. Wadah sayur D lebih berat dari A. Salah ya? Salah. Wadah sayur D lebih ringan dari D. Salah. Wadah sayur B lebih berat dari wadah sayur C. Benar ya? Betul. Wadah sayur D adalah wadah teringan. Benar? Betul. Ini jawabannya ada 2 Bu ya. Di soal ini soal tahun 2022 di Oktober. Jawabannya 2. Jadi Pak pilih mana? Ibu pilih E benar, Ibu juga pilih D benar karena soalnya pasti dievaluasi oleh timnya. Tapi kalau di Desember kemarin, terakhir di Oktober ya, terakhir di Desember ya. Di Desember kemarin tidak ada lagi soal yang tidak ada jawaban, semua ada jawaban. Ya. Jadi ini ada jawabannya kalau nggak D ya E. Paham Bu? Iya paham. Ya Ibu paham konsep, ngerti? Iya Pak. Paham Pak. Ingat ya, Pak, Bapak kalau ganti ini Pak, 20 harusnya kan 980. Kenapa saya ganti? Karena biar enak membaginya. Dan ingat, kalau masanya sama semua. Sama semua. Kalau nggak sama nggak boleh diganti-ganti. Ngerti Bu? Ya. Sampai sini ada yang tanyakan. Inilah soal UP tentang katrol dan pembangkit listrik. Yang lainnya udah. Besok aman? Pak, itu yang C sama yang E itu yang betul yang mana Pak? Yang C sama betul dua-duanya. Yang C sama yang E. Ibu jawab D benar, Ibu jawab E benar. Kalau dua-duanya berarti dipilih dua-duanya atau salah satu? Nggak boleh lah Bu, di jawaban nggak boleh. Di jawaban Ibu pilih D benar, Ibu pilih E benar, sama aja. Oh, ya. Makasih Pak. Ya. Yang nggak boleh Ibu A, B sama C yang nggak boleh. Oh iya.
Satu. Ya, makasih Pak. Aman, Pak, paham. Siap. Sampai jumpa lagi besok minggu depan ya, minggu depan. Besok ya, besok ya. Kita bahas Pak, tentang ini Zoom-nya berapa kali, Pak? Ya, Sampai berapa kali? 3-4 kali seminggu, Pak. Ya, Sampai bulan apa, Pak? sampai bulan Juni ini bulan apa nih? Bulan apa nih? Maret, Bulan Pak. puasa ini. Sekarang Maret. Bulan puasa ini kalau nggak Senin sampai Kamis, Senin sampai Rabu. Bulan puasa. Sedikit aja, Pak. Iya, ini cuma sejam-jam setengah, oke ya? Nanti Iya. jadwalnya di grup aja, oke? Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya bahas dua materi aja. warahmatullahi wabarakatuh. Simpel-simpel. Hah? Kayaknya bukan kalau pulang ke sekolah.